Sekarang kita bahas satu topik yang kelihatannya sepele tapi ternyata dalam banget. Gimana kalau nyamuk punah? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Banyak orang mungkin langsung mikir, wah mantep, dunia jadi damai, nggak ada lagi gatal-gatal tengah malam. Tapi, tunggu dulu. Dunia tanpa nyamuk itu nggak sesederhana akhir dari malam berdarah aja. Ada efek berantai yang gila banget di balik itu. Jadi, yuk kita bahas. Nah, satu, bayangin dunia tanpa nyamuk. Oke, lo bangun pagi. Nggak ada bunyi nging di telinga. Nggak ada bekas bentol merah di kaki. Nggak ada semprotan anti nyamuk. Nggak ada lotion penangkal serangga. Nggak ada kelambu. Dan yang paling penting, nggak ada demam berdarah, malaria, zika, atau cikungunya. Kedengerannya keren banget kan? Tapi seperti kata pepatah, kalau sesuatu di alam hilang, pasti ada yang ikut berantakan. Nyamuk bukan cuma makhluk ngeselin, mereka juga bagian dari rantai ekosistem yang udah terbentuk ribuan tahun. Dua, siapa sih nyamuk itu sebenarnya? Nggak tahu. Nyamuk tuh termasuk keluarga Culicidae, dan jumlahnya gila banget. Lebih dari 3.500 spesies di seluruh dunia. Tapi tahu nggak? Dari ribuan itu, cuma sekitar 100-an spesies yang gigit manusia dan nyebarin penyakit. Sisanya, mereka makan nektar bunga, bukan darah. Dan uniknya lagi, yang nyedot darah cuma nyamuk betina. Mereka butuh protein dari darah buat memproduksi telur. Jadi, kalau cuma nyamuk jantan yang hidup, ya mereka bakal survive dengan nektar aja. Tapi, generasi selanjutnya nggak bakal ada. Artinya, kalau semua nyamuk musnah, ya habis sudah era mereka. Tapi apa yang bakal terjadi sama bumi setelah itu? Nggak tahu. 3. Efek pertama, makanan buat hewan lain hilang. Oke, ini hal yang sering banget orang nggak kepikiran. Banyak banget hewan yang bergantung sama nyamuk, terutama di tahap larva, waktu mereka masih jadi ulat air kecil di rawa atau kolam. Contohnya nih, ikan kecil kayak gupi, betok, dan ikan kepala timah doyan banget makan larva nyamuk. Katak dan kecebong juga nyantap mereka. Burung pemakan serangga kayak burung walet dan burung pipit rawa ikut makan nyamuk dewasa. Kelelawar pun kadang makan nyamuk malam-malam. Sekarang, bayangin kalau nyamuk hilang total. Semua hewan itu bakal kehilangan salah satu sumber makanannya. Mungkin mereka masih bisa cari serangga lain, tapi tetap aja butuh waktu buat adaptasi. Kalau gagal, bisa-bisa populasinya juga ikut turun. Rantai makanan mulai berantakan. 4. Efek kedua, penyerbukan tanaman terganggu. Lo nggak mungkin nyangka, tapi nyamuk juga bantu nyebarin serbuk bunga. Iya, mereka kayak lebah versi kurus dan nyebelin gitu. Beberapa tanaman di daerah kutub dan tropis tergantung sama nyamuk buat penyerbukan. Nyamuk jantan dan betina yang gak lagi makan darah bakal minum nektar dari bunga-bunga kecil. Kalau mereka punah, bisa jadi ada beberapa spesies tanaman yang ikut punah juga. Mungkin gak semuanya, tapi kalau satu tumbuhan hilang, hewan-hewan yang makan tumbuhan itu pun ikut terdampak. Lagi-lagi, efek domino terjadi. 5. Di kutub dan daerah dingin, mereka penting banget. Di daerah kayak Alaska dan Siberia, nyamuk tuh muncul dalam jumlah gila-gilaan pas musim panas. Mereka bikin hewan besar kayak rusa kutub atau keribu gila karena gigitannya. Tapi lucunya, nyamuk juga mengubah cara hewan-hewan itu bergerak. Rusa-rusa itu jadi nyari tempat berlindung yang berangin buat nyindari nyamuk. Dan hal itu secara nggak langsung bikin tanaman tertentu tumbuh lebih banyak di tempat-tempat yang nggak diinjek hewan besar. Jadi, kalau nyamuk punah, pola migrasi dan keseimbangan vegetasi di kutub bisa berubah total. Lucu ya, serangga sekecil itu bisa ngatur pergerakan mamalia besar. Tapi nggak bisa dipungkiri, mereka emang pembunuh paling gila. Oke, mari kita jujur. Dari sisi manusia, nyamuk itu bisa dibilang hewan paling mematikan di dunia. Nggak ada singa, ular, atau hiu yang bisa ngalahin rekor ini. Setiap tahun, lebih dari 700.000 orang meninggal gara-gara penyakit yang disebarkan nyamuk. Malaria misalnya, udah jadi musuh umat manusia selama ribuan tahun.
Makanya, wajar kalau banyak ilmuwan mikir, gimana kalau kita musnahin aja mereka? Dan kabar baiknya, kalau cuma beberapa jenis nyamuk yang nyebarin penyakit yang kita ilangin, dampaknya ke ekosistem nggak separah kalau semuanya musnah. Misalnya, kalau cuma Anopheles atau penyebar malaria yang dihapus dari bumi, mungkin dunia masih bisa adaptasi. Tapi kalau semuanya ikut musnah, nah itu masalah besar. 7. Ilmuwan pernah coba loh musnahin nyamuk. Udah banyak proyek di seluruh dunia buat nurunin populasi nyamuk, terutama yang nyebarin penyakit. Caranya macem-macem. Ada yang lepas nyamuk jantan mandul, biar betinanya nggak bisa punya anak. Ada juga yang pakai bakteri Wolbachia, biar nyamuk nggak bisa nyebarin virus. Bahkan, ada yang pakai teknologi genetik CRISPR buat bikin nyamuk auto gagal berkembang biak. Tapi tujuannya bukan buat musnahin semua nyamuk, melainkan cuma ngebunuh yang berbahaya bagi manusia. Soalnya ilmuwan sadar, nyamuk itu meski nyeselin, tetap punya peran di bumi. 8. Kalau nyamuk punah total, alam mungkin bisa adaptasi, tapi butuh waktu. Secara teori, kalau semua nyamuk beneran hilang, bumi nggak bakal langsung meledak. Tapi ada periode kekacauan di awal. Rantai makanan terganggu, populasi serangga lain bisa melonjak karena nggak ada saingan. Hewan pemakan nyamuk kelaparan dan mungkin beralih ke mangsa lain. Tanaman tertentu gagal berkembang biak. Butuh waktu lama, mungkin puluhan bahkan ratusan tahun buat ekosistem menemukan keseimbangan baru. Dan nggak ada jaminan hasilnya bakal seimbang kayak sekarang. Bisa jadi justru makin kacau. 9. Jadi lebih baik nyamuk hilang atau tetap ada? Nggak tahu. Nah, ini pertanyaan agak tricky. Kalau cuma ngomongin kenyamanan manusia, ya jelas kita pengen nyamuk musnah. Tapi kalau kita pikirin keseimbangan alam, jawabannya nggak sesederhana itu. Kuncinya bukan musnahin mereka total, tapi ngendaliin yang berbahaya. Biar yang nyebarin penyakit bisa ditekan, tapi yang punya peran ekologis tetap hidup. Lagi pula, tanpa nyamuk, juga beberapa hal bakal hilang. Gak ada lagi riset vaksin malaria, karena gak ada penyakitnya. Tapi artinya, ilmu tentang imun manusia juga mandek di area itu. Beberapa hewan bakal kehilangan sumber makanan. Beberapa tumbuhan bisa punah. Sedangkan kalau nyamuk masih ada, kita masih bisa main strategi, lawan penyakitnya, bukan hapus spesiesnya. Penutup. Jadi intinya, kalau nyamuk punah, dunia mungkin lebih nyaman buat manusia. Tapi ekosistem bakal goyah. Beberapa hewan dan tumbuhan juga ikut terancam. Alam butuh waktu lama buat nemuin keseimbangan baru. Mungkin solusinya bukan hapus semua nyamuk, tapi hapus yang bikin manusia sengsara. Sisanya, biarin mereka hidup, karena mereka juga punya peran. Dan siapa tahu, di masa depan, nyamuk malah bisa bantu manusia lewat bioteknologi. Kayak jadi alat alami buat nyebarin vaksin atau ngontrol populasi hama. Lucu ya, si makhluk kecil yang dulu kita sumpahin bisa jadi pahlawan di masa depan.